Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau membahas tentang persiapan UTBK. Pak Anang paham bahwa kelas 3 saat ini kan sudah selesai ujian sekolah, sehingga persiapan untuk UTBK. Kemarin pas Pak Anang jalan-jalan di toko buku, kebetulan Pak Anang mendapatkan soal-soal. Ini ada buku ya, saya ambil karena di sini ada soal SBMPTN mulai tahun 2017 sampai 2020, ditambah lagi prediksi 2021. Memang di sini SBMPTN ya. Sehingga kalau misalkan nanti anak-anak ada yang punya soal UTBK tahun 2020 yang kemarin atau sebelumnya, maka Pak Anang sangat berbahagia kalau ada yang mau mengirimkan ke Pak Anang, bisa lewat IG atau yang lain gitu ya. Sehingga tentunya kalau misalkan ada soal UTBK langsung akan saya bahas, sehingga di video-video Pak Anang ada bahasan tentang soal UTBK. Tapi sekarang sementara saya akan bahas tentang SBMPTN tahun 2020 ya. Anggap aja itu untuk latihan UTBK ya. Nah, di buku ini gitu ya, itu satu kesatuan. Jadi pada bahasan tes kemampuan dasar sains dan teknologi paket soal SBMPTN 2020 itu tergabung dari ada matematika, kemudian ada fisika, kemudian di sini ada kimia, ada biologi. Nah, fisika itu mulai nomor 16 ya. 1 sampai 15 itu matematika. Nah, Pak Anang di sini yang mau bahas mulai 16 sampai 30 ya, yang tahun 2020. Nanti kalau ada waktu lagi bisa saya lanjutkan ke prediksi tahun 2021. Nah, namun karena Pak Anang batasi hanya maksimal 15 menit, maka nanti ya nggak banyak ya. Berikutnya nanti video berikutnya ya, lanjut begitu sampai kemudian sampai pelaksanaan UTBK ya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Anang mau membahas yang nomor 16 ya. Nomor 16 di buku ini, di buku Top Lolos SBMPTN IPA Saintek 2021 dan selanjutnya ya. Nah, saya bacakan dulu soalnya, baru nanti kita bahas, dan Pak Anang mau bahas sampai paham ya, sehingga materinya dulu sebentar, baru kemudian kita kerjakan. Saya Pak Anang kerjakan sehingga anak-anak bisa tinggal lihat saja ya, semoga paham. Baik, saya bacakan dulu soalnya. Perhatikan gambar susunan pegas berikut. Setelah digantungi beban seberat F, pegas bertambah panjang sebesar delta X. Kemudian pegas yang sama dengan konstanta K disusun lagi sehingga tampak seperti gambar berikut. Maka pegas akan bertambah panjang sebesar, nah, anak-anak, di sini tak pindahkan di sini ya. Yang pertama kali ada dua pegas, konstantanya K, gitu ya. Diberi beban F, gitu ya. Nah, kemudian delta X-nya adalah delta X. Di sini nggak pakai angka sama sekali. Ini harus paham perbandingan nanti ya. Nah, kemudian ke arah sini gitu ya. Ini pegas yang sama tapi disusun seperti ini. K paralel gitu ya. Terus diseri sama K. Dikasih beban yang sama. Di gambar itu kurang F ya. Beban ini dan beban ini sama gitu ya. Pertanyaannya berapa delta X? 2. Nah, kalau dilihat seperti ini anak-anak, maka perhatikan di sini yang gambar pertama ini kan paralel. Ya, ingat pada bahasan tentang hukum Hooke, pegas kalau di paralel itu konstanta pegasnya paralel adalah dijumlah jadi K ditambah dengan K. Karena tidak ada angkanya, ya sudah, K tambah K sama dengan 2K ya, 2K begini ya. Nah,
Sekarang ya, kita bisa masukkan hukum Hooke ya. Ingat, hukum Hooke itu adalah bahwa F beban ya, F ini ya sama dengan K dikalikan delta X. Ini kan hukum Hooke. Nah, karena K-nya adalah K total ya, kan 2 ya. Ya, di sini kasih K totalnya berupa K paralel. Nah, saya masukkan harganya, berarti F akan sama dengan K-nya adalah 2K ya. 2K dikalikan delta X ya. Delta X. Nah, ini anggap aja di sini kondisi pertama ya. Jadi di sini adalah F1 ya. Ya, kemudian delta X1-nya kan delta X ya. Sekarang gitu ya, sekarang kondisi kedua. Nah, kita lihat ya. Kondisi kedua, ini K dengan K kan sama 2K ya. Terus masih di seri gitu ya. Di seri dengan K. Nah, ingat ini sudah dihitung tadi adalah K paralelnya sama dengan 2K. Nah, maka kita dapatkan berarti K totalnya kalau di seri paralel ini di seri dengan ini. Seri itu pakai seper gitu ya, ingat ya hukum Hooke. Maka kita gunakan seper K total, pakai total saja ya. Nah, karena sini gabungan seri paralel sama dengan seper K paralel. Nah, ini di seri sama ini ditambah dengan seper K. Nah, begini ya. Nah, hasilnya kita dapatkan bahwa seper K total nah sama dengan tadi kan 2K. Jadi seper 2K ditambah seper K, disamakan penyebutnya pakai 2K. Nah, jadi di sini 1, di sini 2 ya, di sini 2 ya. Ya, jadi di sini 2 ya. Nah, sehingga gitu ya, caranya gini aja. Jadi 2K jadi 2K kemudian dikalikan 1. K jadi 2K dikalikan 2. Nah, gitu caranya. Sekarang dibalik karena kita carinya kan K total. Jadi K total akan sama dengan 2K dibagi dengan 3. Baik, sekarang keadaan pertama, keadaan kedua kita bandingkan gitu ya. Jadi saya masukkan yang kedua dulu, F2, maka menurut hukum Hooke adalah K total 2 dikalikan delta X 2. Nah, gini ya. Dibanding dengan F1 adalah K total 1 dikalikan dengan delta X 1. Nah, ini bentar ya. Delta X 1. Oke, sekarang tadi kan gayanya sama ya, bebannya sama, dikasih beban yang sama, 1 dan 2 sama, maka ini kita coret sama ya, perbandingan gitu ya. Nah, kemudian tinggal K totalnya yang kedua berapa tadi? Ini K total yang kedua. Nah, ini ya. Nah, kemudian K total yang pertama ini K total yang pertama. Maka kita dapatkan gitu ya. 1 ya, coret semuanya sama dengan ya. Berarti gini aja. Ini pindah ke sana ya, seret begini ya, perkalian silang gitu ya. Maka kita dapatkan bahwa K total 1 tadi adalah 2K. Nah, gini ya. Dikalikan delta X1 adalah delta X. Nah, delta X sama dengan gitu ya. Nah, di sini K total 2 adalah 2K per 3. 2K per 3 dikalikan delta X2. Delta X2. Ini biar tidak jadi bingung. Nah, begini kan ya. Nah, sekarang gitu ya.
kita bisa cari, yang kita coret dulu ya, 2K, ini 2K, hilang. Oke, seret, seret. Nah, sehingga kita dapatkan bila ke sana, seret, ya, maka 3 delta X sama dengan delta X2. Nah, makanya kemudian kita dapatkan bahwa delta X2 adalah 3 kali delta X. Ini jawabannya. Kalau di buku tadi berarti jawabannya adalah C, ya. Jawabannya adalah C. Nah, oke. Ini nomor 16. Sekarang nomor 17 saya bacakan ya. Dawai sebuah gitar mempunyai massa M dan panjang L. Apabila gaya tegang pada dawai sebesar T, maka cepat lambat bunyi dalam dawai sebesar V. Jika massa dan panjang dawai tetap, tetapi tegangan pada dawai diubah menjadi 4 kali semula, maka cepat lambat dalam dawai adalah. Nah, gini ya. Perhatikan sini, ya. Diketahui massa dawainya M, panjang dawainya L, gayanya adalah gaya tegangan talinya adalah T. Ternyata kecepatan rambat gelombangnya adalah V, ya. Nah, kemudian sekarang keadaan kedua, gayanya dijadikan 4T, tapi masanya sama, panjangnya sama. Nah, jadi bahannya sama. Berapa kecepatan rambat dari gelombangnya? Nah, ingat ini adalah percobaan Milde, ya. Nah, ingat kalau misalkan ini adalah sumber getar, gelombang itu kan getaran yang merambat, itu gelombang. Jadi kalau ini ada sumber getar, saya gambarkan gabutala ini ya, diganti yang lain juga boleh ya, diganti timer boleh, diganti sumber getar yang lain boleh ya. Nah, ini nanti akan tali yang dihubungkan, dia akan bisa bergerak begini, bergelombang begini. Nah, yang maksudnya L adalah ini ya, panjangnya sekian, ini adalah L dawai itu tali. Nah gitu ya. Terus masanya dawai kalau ditimbang masa dawai. Menurut Milde bahwa V-nya adalah akar F per mu, gitu ya. Lah mu itu apa? Ternyata mu adalah massa dawai dibagi panjang dawai, itu mu. Massa tiap satuan panjang dawai, itu mu. Nah, sekarang berdasarkan ini, kalau ini saya masukkan ke persamaan ini, akhirnya V-nya adalah akar F ya dikalikan LD per MD. Kenapa? Ini masuk ke sini kan M per L ya, L-nya naik. Nah, jadinya akhirnya FL per M. Ya, begitu ya. Nah, sekarang karena dua keadaan, maka kita buat perbandingan V2 banding V1, akar F2L dawai per M, akar F1L dawai per M. Berhubung tadi massa dan panjangnya tetap, maka ini bisa dicoret. Nah, L-nya sama, massanya dawai juga sama. Nah, sehingga tinggal kita dapatkan V2 dibanding dengan V. Nah, V1-nya kan V akan sama dengan akar. Kalau perbandingan begini bisa dijadikan satu. Nah, begini akar. F2-nya berapa? F2-nya 4T. Nah, di sini 4T. Nah, begini ya. Kemudian F1-nya berapa? F1-nya tinggal T. Nah, jadi T sama T dicoret, ceret, begini. Maka akhirnya akar 4 adalah 2. Jadi V2 menjadi 2V. Nah, 2 kecepatan semula di buku ini ya, di buku latihan ini berarti jawabannya adalah B. Nah, di situ jawabannya adalah B. Demikian anak-anak, untuk pembahasan kali ini cukup 2 soal karena sudah 15 menit lebih. Kalau terlalu panjang nanti nggak dijemput. Nah,
Tapi insya Allah akan saya bahas soal berikutnya. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.